Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari kemenangan. Dia telah mengalahkan maut dan memberikan kepada kita pengharapan yang pasti di dalam Dia. Kita akan merenungkan 10 makna kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Demikian firman Tuhan. Sungguh sukacita yang besar ketika Tuhan Yesus bangkit dari orang mati. Dia bangkit bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kebangkitannya memberikan makna bagi kita. Allah yang dalam rupa manusia, Yesus Kristus, telah memberikan kepada kita kemenangan atas maut. Oleh Yesus Kristus, kita memperoleh kepastian akan kehidupan yang kekal, oleh karena Ia telah bangkit dan mengalahkan maut. Ada 10 makna kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah kebangkitannya menunjukkan bahwa Yesus hidup dan kita punya harapan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 tertulis, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu." Yang kedua, saudara, perkataan Yesus benar. Sebelum Ia mati, disalibkan, dan bangkit, Tuhan Yesus telah berulang kali menyatakan bahwa Ia akan mengalami penderitaan, disiksa, dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga Ia akan bangkit. Dalam Matius 17 ayat 22 dan 23 tertulis, "Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, 'Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan.'" Makna yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus adalah pembenaran kita di hadapan Allah. Dalam Roma pasal 4 ayat 25 tertulis, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kebangkitan Yesus adalah pembenaran kita di hadapan Allah. Kita yang tadinya adalah objek murka Allah telah menjadi objek kasih Allah. Kita dikasihi dan dilayakkan, dianugerahi keselamatan, dibenarkan oleh karena darah Yesus dan oleh kebangkitannya. Makna yang keempat, saudara, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Dalam Roma pasal 6 ayat 9 tertulis, "Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia." Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56 serta 57 tertulis demikian, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa,
dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, dan itu juga berarti Dia memberikan kepada kita kemenangan atas maut. Yang kelima, saudara, kita telah dipersatukan dengan Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dipersatukan dengan Dia, baik dalam kematiannya, demikian juga dalam kebangkitannya. Kita telah mati bersama dengan Kristus, dan olehnya kita juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam Roma pasal 6 ayat 3-5 tertulis, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya." Yang keenam, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus menggenapi nubuatan para nabi. Nabi Yesaya menubuatkan tentang kematian Mesias serta kebangkitannya di dalam Yesaya 53 ayat 10-12. Demikian juga pemazmur Daud menubuatkan tentang kebangkitan Kristus dalam Mazmur pasal 16 ayat 10-11. Makna yang ketujuh, iman kita tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 tertulis, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tapi syukur kepada Allah, iman kita tidak pernah sia-sia, sebab Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian." Yang kedelapan, saudara, kebangkitannya membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat 4 tertulis, "Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita." Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah bahwa kata anak Allah yang sering kali juga dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus, konteksnya berhubungan dengan statusnya sebagai Allah. Jadi kebangkitannya membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Allah tidak dapat mati, sebab Allah itu kudus dan hidup untuk selama-lamanya. Bukan saja karena Dia adalah Allah, tapi karena Dia suci dan tidak berdosa, sehingga maut tidak dapat menahan Dia. Makna yang kesembilan, kebangkitan Kristus bermakna bahwa kita pun akan dibangkitkan dan memiliki hidup yang kekal. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20-22 tertulis, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Makna yang ke-10, Yesus akan menghakimi dunia dengan kebenaran. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 30 dan 31 tertulis, "Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati." Tuhan Yesus akan menghakimi dunia dengan kebenarannya, karena Dia adalah hakim dari segala hakim. Dia adalah raja atas segala raja. Demikianlah saudara, 10 makna kebangkitan Kristus, di mana ke-10 makna itu
memberikan sukacita dan pengharapan yang pasti bagi kita, karena Kristus telah bangkit dan memberikan kepada kita pengharapan yang pasti dan kemenangan atas maut. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kepada kita kekuatan dan sukacita untuk menjalani kehidupan kita, sebab Tuhan Yesus hidup dan bagi kita ada pengharapan. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok bagi kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah bangkit dari kematian, memberikan kepada kami kepastian akan keselamatan dan kepastian akan iman serta pengharapan kami di dalam Engkau. Iman kami tidak sia-sia, pengharapan kami pun tidak sia-sia, sebab Engkau adalah jaminan atas iman dan pengharapan kami. Kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau adalah Allah. Engkau memegang kuasa atas maut. Engkau telah mengalahkan maut, dan Engkau akan menghakimi dunia ini menurut kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersukacita oleh karena kebangkitan-Mu. Terima kasih ya Bapa, pimpin kehidupan kami, supaya sungguh-sungguh kami hidup untuk Engkau, mati bagi dosa, dan hidup untuk kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini, berkati kami dan lindungi kami dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat Paskah. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.